Oh itu. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, hari ini aku akan melakukan perjalanan yang cukup jauh menuju ke arah timur, sejauh kurang lebih sekitar 1100 km menuju ke Denpasar. Nah, aku akan naik salah satu bus belakangku ini menuju ke Pulau Dewata, Bali, dengan startnya yaitu di daerah parkiran Baros ini. Jadi untuk bus yang punya rute dari Bandung menuju ke arah timur, itu salah satunya tempat berkumpulnya, tempat istirahat, tempat cuci itu di sini teman-teman, di daerah Cimahi. Kalau kalian pengen ke sini tuh, atau misalkan pengen naik dari sini atau warga Cimahi itu, di Google ketik aja Wisma Pusdikpom, tanahnya militer gitu teman-teman, yang disewa untuk parkiran bus seperti ini. Nah, hari ini aku akan naik bus mana, ayo? Oke, kita langsung aja lihat bus yang ada di sini ada apa aja, oke? Cuaca pada siang hari ini tuh cukup panas, tapi nggak terik-terik amat karena agak mendung dan masih ada sejuk-sejuknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bus, tambah satu bus lagi. Ini ada bus Nusa Bali yang baru masuk dari Denpasar nih. Kita mulai dari sini ya. Ini ada bus Sugeng Rahayu, ya pakai jet bus 3 MHD URK kayaknya. Iya RK. Tujuan ke Surabaya via Tasik. Bus Nusa Bali. Ini Nusa Bali ini merupakan PO yang dulunya pariwisata, yaitu PO William. Sekarang buka divisi akapnya, namanya Nusa Bali. Ini jalan ke rute Denpasar. Nah, di bagian ujung sana ada bus Santika, kayaknya 1526 deh. Bautnya 10, tapi bagasinya nggak tembus. 1526 tujuan ke Jepara. Lalu ini ada bus Gunung Harta dari Denpasar menuju ke Bandung pakai Volvo Tronton. Dia keberangkatannya kalau tak lihat dari jam sih jam 1 sih. Taruhnya 600.000 paling mahal, pakai Volvo. Lalu sebelahnya ini ada bus KYM Trans. Dia ini tujuan Surabaya Bandung, bus yang identik dengan livery Hello Kitty-nya. Dia punya Avante Grand Captain, itu jumlahnya ada 4 dan 2 unitnya dipatenkan di rute Surabaya Bandung. Lalu ada PO Haryanto dengan bodi Zeppelin. Tujuan ke mana ya nih? Oh, Bojonegoro teman-teman. HR 160. Lalu di sini ada Nusa Bali 2 unit dan Gunung Harta mungkin yang rute Tasik nih. Denpasar tapi via Tasik teman-teman. Keberangkatan jam 7 pagi, mungkin ini yang datangan besok berangkat. Lalu di ujung ada bus Madukismo dari Bandung tujuan ke Denpasar via Tasik. Nah, hari ini kita dari Cimahi menuju ke Denpasar, ke Terminal Ubung. Kita akan naik bus Nusa Bali yang baru saja buka rute dari Cimahi Bandung menuju ke Denpasar via Tol Trans Jawa. Wah, ini aku penasaran banget dengan servisnya seperti apa nih. Dengar-dengar makannya itu 3 kali teman-teman. Makanya aku langsung penasaran. Di kala yang lain itu makannya cuma 2 kali, dia 3 kali servis makan. Wah, ini patut dicoba nih. Ini aku barusan ngobrol sama krunya yang barusan datang. Jadi bus ini tuh 3 kali servis makan. Servis makannya ada di daerah Sumedang, tapi kayak semacam rest box gitu. Lalu di Raos Eco nanti malam pas jamnya rame-rame setelah jam 10 malam. Dan di rumah makan Curing, jadi 3 kali. Kita nanti akan makan 3 kali selama dalam perjalanan naik bus ini. Terus yang dari timur itu dia di Titin Banyuwangi, Titin Caruban, sama satu lagi di restonya Pangeran. Nah, resto Pangeran itu yang pernah kita singgahi ketika trip naik bus Sari Indah itu teman-teman. Sekarang kayaknya bus pada di resto Pangeran deh. Dan juga dia punya rute Pamanukan, Denpasar Pamanukan. Wah, ini kayaknya patut dicoba deh rute-rute yang unik kayak gini nih. Untuk harga tiketnya bus Nusa Bali ini dari Bandung menuju ke Denpasar harganya sebesar Rp550.000. Kalian bisa beli di online travel agent kayak Redbus, Traveloka, Easybook, dan lain-lain, atau dengan menghubungi nomor agen yang tertera di layar ini. Catat ya apabila kalian membutuhkan nantinya.
Dengan servis makan 3 kali, ini bisa dibilang harganya murah loh. Kalau kita bandingin dengan PO lain, harga Rp550.000 ini adalah yang paling murah untuk rute dari Bandung menuju ke Denpasar. Selain itu, kayaknya cuman bus ini dan Bandung Express deh yang servis makannya sampai 3 kali dari Bandung ke arah Denpasar. Nah, habis ini kita akan review bagian interiornya ya. Aku sengaja naik dari ujung biar bisa nge-review ketika kondisi bus belum ada penumpang lainnya. Ini bisa lagi persiapan, kita udah izin sama krunya untuk lihat-lihat interiornya teman-teman. Dia menggunakan sasis Mercy 1526 tapi udah palang 4 yang terbaru dan cluster instrumennya juga yang terbaru teman-teman. Dia transmisinya manual, dilengkapi juga dengan CCTV. Dia menggunakan kursi dari Aldila yang kayaknya ini custom ya. Aku kayaknya belum pernah lihat Aldila model kayak gini, tebelnya tebel banget. Model-modelnya malah lebih mirip ke Rimba. Terus dia juga udah dilengkapi dengan armrest yang terbaru dari Aldila. Ada colokan listriknya yang hanya bisa digunakan untuk ngecas HP aja, nggak boleh buat ngecas powerbank ataupun laptop. Di sini di depan juga udah disediakan dispenser untuk kebutuhan penumpang selama dalam perjalanan. Misalkan kalian pengen ngopi, bikin kopi atau teh, udah disediakan di sini. Air panasnya ngambil di sini pun. Kalau misalkan kalian bawa anak kecil, misalkan pengen buat susu, bisa ambil air panas di sini. Kalau kalian nggak bisa cara pengoperasiannya, tinggal tanya kru yang sedang bertugas di depan sini. Nah, enak toh? Kalau aku lihat ini basicnya ini kayaknya Jetbus 2, tapi dalamnya diganti menjadi Jetbus 3 teman-teman. Dan bisa kita lihat selendangnya awalnya masih selendang lurus, terus diganti selendang geprek. Yang satu hal yang aku sayangkan dari selendang geprek itu, visibilitas penumpang ke sampingnya itu berkurang karena di blok warna hitam kayak gini. Untuk jarak antar seatnya lumayan longgar di yang depan kalau kita lihat ya. Nah, seperti ini. Lalu bus ini memiliki kursi total ada 32 dalam satu bus ini. Dengan kursi segede ini dibilang longgar nggak bisa, tapi dibilang sempit juga nggak bisa. Ya standar lah, standar bus kelas eksekutif di sini. Kalau yang longgar itu kan yang 28 seat, ini 32 seat. Dia juga dilengkapi dengan bantal yang bisa di-adjust naik turun kayak gini. Ini bantalnya empuk banget. Lalu juga udah ada selimut bed cover seperti ini. Jadi untuk penghalau dinginnya nanti malam. Karena ini dulunya bus pariwisata teman-teman, yang sekarang move ke akap. Ini ada lampu diskonya. Tandanya bus pariwisata ini harus meriah, ada diskonya gitu. Oke, kita geser ke belakang. Nih aku sengaja bela-belain ke Cimahi biar bisa ngerekam kondisi ketika pas lagi bersih atau kondisi pas kosong nggak ada orang. Misalkan kalau ada orang kan sungkan atau mau nge-review. Nah, di sini juga udah ada CCTV-nya lagi, ada beberapa titik CCTV-nya. Sekarang tuh CCTV itu penting banget teman-teman di bus akap tuh, karena dengan adanya CCTV kayak gini tuh, misalkan orang yang naik bus, kita kan nggak tahu nih orang naik bus itu niatnya mau ngapain. Ada yang memang pure naik bus, ada yang memang mungkin ada yang sedikit niatnya nakal atau mungkin pas melihat kesempatan untuk berbuat kriminal. Tapi dengan adanya CCTV ini mereka akan selalu merasa diawasi dan berpikir berulang-ulang kali ketika hendak melakukan tindakan kriminal. Makanya ini salah satu tindakan preventif pencegahan dari penyedia jasa layanan transportasi. Kita geser ke bagian belakang. Wah, ini wangi banget cuy. Terus ini ada tempat sampahnya dan ini ada smoking areanya. Kita coba lihat smoking areanya. Ini kayaknya custom nih, bukan buatan karoseri. Karoseri nggak ada yang kayak gini. Ini custom dari bengkel repair biasanya. Tapi cakep sih. Kita lihat toiletnya ya. Ini ada cutting laser kayak gini, ada bunga-bunganya. Lah, cakep toiletnya. Aku baru tahu. Tapi kan toiletnya toilet biasa gitu loh. Cakep sih ini. Cuman minusnya satu nih, nggak ada cerminnya. Kalau misalkan dikasih cermin sini tuh kayaknya dia akan lebih kerasa lebih lebar lagi teman-teman. Ada urinoirnya dan ada klosetnya dan tampungannya. Tapi ini nggak bisa dibuat buang air besar, hanya untuk buang air kecil aja dan hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Oke, kita tutup lagi. Ini smoking areanya. Kalau mau ngerokok, hadapnya ke belakang teman-teman. Pusing ya resiko yang perokok. Kalau nggak mau pusing ya jangan ngerokok. Kita tutup lagi. Bagian belakang adalah tempat istirahat kru atau familiar dibilang kandang macan. Jadi dalam satu bus ini ada 3 kru, yaitu 1 kernet dan 2 driver. Ketika driver satu lagi bertugas, nah satunya istirahat di tempat tidur paling belakang. Ini Gunung Harta Volvo dipersiapkan untuk berangkat menuju ke arah Denpasar. Bareng nih harusnya.
Ya mungkin dia berangkat duluan, kita ada di belakang. Tapi nanti kayaknya nyusul deh. Karena ini udah masuk waktunya duhur, kita sholat dulu. Kebetulan di belakang situ ada masjid. Sebetulnya udah mau berangkat sih, cuman lagi ada sedikit perbaikan, lagi ganti ban. Makanya aku izin untuk ke masjid dulu. Alhamdulillah teman-teman udah selesai sholat. Jamaah sekalian duhur sama asar. Takutnya di sini langsung ngejos ngetol, pergi cuma bentar-bentar karena aku tadi dapat info dia cuma ngambil resbox di daerah Sumedang, jadi gak servis makan, berhenti di rumah makan. Makanya tak jamaah sekalian duhur dengan asar teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke busnya. Yuk. Setelah selesai pengecekan, bus persiapan berangkat menuju ke Bali. Emang sih, dunia bus ini tuh sempit banget. Ternyata driver bus ini tuh kenal sama aku, namanya Mas Ari. Kala itu kita pernah ketemu ketika launching bus double deckernya 168. Beliaulah yang dulu pernah bawa double decker Scania K450 rute Parung Purbalingga via Blik Radu Dongkal. Jalur yang cukup ekstrim apalagi untuk ukuran bus double decker. 13.21 kita berangkat dari parkiran Baros Cimahi. Kalau belok kiri kita masuk tol Baros, tapi kita lurus teman-teman untuk ambil jemputan di berbagai daerah. Salah satunya di Cimahi, aku lupa daerah mana, terus nanti akan masuk ke kota Bandung. Solarnya ternyata habis teman-teman, jadi kita harus mundur lagi cari SPBU yang solarnya tersedia. Dari sini mah cuma satu. Karena posisi Cimahi ini ada di baratnya Bandung dan kita akan menuju ke timur, jalur yang dilalui bisa mencakup lebih banyak wilayah Bandung Raya. Mulai dari Cimahi aja ini udah banyak penumpang yang naik. Rata-rata sih beli di agen lalu hari H dapat nomor krunya. Nah, jadi penumpang janjian sama kru di beberapa titik yang dilalui oleh bus ini. Sistem ini sih menurutku saling menguntungkan sih ya. Jadi penumpang nggak perlu jauh-jauh kudu ke parkiran ataupun ke terminal untuk naik bus, dan PO busnya juga enak, sekalian jalan sekalian jemputin penumpang. Jadi dia ngambil di agen-agen kayak gini teman-teman. Kayak semacam agen dunia gitu, titik-titik di sekitaran Cimahi. Kita ngelewatin daerah sini, banyak bus yang startnya juga dari sini. Bus-bus ke arah Sumatera. Ada poolnya Prima Jasa di sini. Ada bus Tranek Bandung mana ya nih? Ini Padang nih teman-teman. Ada Kramajati juga. Ada Sugograhayu nih, tujuan ke Surabaya. Apa yang tadi yo, yang RK tadi yo. Bis Rosalia juga ada di sini nih. Depannya ada PM Toh teman-teman. Kita berangkat dari depan SPBU Caringin, ada PM Toh tujuan ke Medan Aceh. Ini Lorena kemana ya nih yo? Pekanbaru kayaknya. Sinarjaya Bandung Madura, yang mana sekarang jadi market leadernya Madura nih. Kebanyakannya banyak banget dari Madura sekarang si Sinarjaya tuh. Kita udah dekat sama terminal Cicahem teman-teman. Bisa kita lihat di depan itu ada bus Rosalia Indah sama Gunung Harta, sama-sama di bus 5, sama-sama tronton. Kita kayaknya nggak masuk nih, ada di depannya terminal Cicahem. Wah, itu ada Gunung Harta yang tadi berangkat duluan sih, dia ngetem dulu di sini. Lama nggak di sini?
Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Ada power bank, headset, kabel data. Penumpang yang naik lumayan banyak dari terminal Cicahem. Kita lagi ada di terminal Cicahem. Kita lihat-lihat bus yang ada di Cicahem ya. Ada Scania, Malang Bandung via Pantura. Oh, Scania-nya Gunung Harta. Oke. Ini K360 teman-teman. Di sini juga ada bus EK tujuan ke Surabaya. Nah, tapi kalau ini dia via Pantura, keluar masuk teman-teman. Keluar masuk tol. Kalau yang Gunung Harta ke Malang itu dia bablas. 146 ini kayaknya si Azela deh. Coba kita samperin yo. Bener nggak? Wah, disamperin teman-teman di Cicahem ini. Ayo. Jalan mana? Aku Bali. Ini Malang terus iki. 5 PP kak. 5 PP. Aku delok storymu kan. Kayaknya 146 gitu. Sama Radi 146 tenan. Makanya kalau WA aku 146 opo iki aku langsung sering aja kok kayaknya ono ndek kene. Jam 5 berangkat dari. Oke, ya wes semangat yo. Kapan bareng aku? Kok toh sabar. Oke, siap. Yuk. Wah, Gunung Harta. Mantep iki. Nusa Bali. Yuk, kok bareng ya? Aku bareng ya? Yuk. Pengen naik ini tapi udah sering banget naik Gunung Harta cuy. Kita coba sensasi yang lain, kita naik Nusa Bali. Mungkin bareng sih. Sampai mana? Rumah makan juga besok jadi satu dia di rumah makan Curin. Sama bus yang aku naikin Nusa Bali tuh. 3:30 yo. Oke, jalan-jalan lagi. Oke, siap. Di kios-kios jajanan ini ada banner-banner agen dari berbagai PO. Ada Kali Gajaya dari Bandung tujuan ke Bojonegoro. Dia buka rute Bojonegoro ternyata. Gak ada nomor HP-nya tapi. 27 Trans, pemesanannya bisa melalui websitenya dan Nusa Bali. Ini. Dia pakai branding servis makan 3 kali. Wah. Agen Cicahem, agennya bisa kalian catat di sini teman-teman. Jadi dia tuh rutenya dari Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, nanti masuk Mengwi, Ubung, Imam Bonjol sampai ke Kute. Jadi kalau kalian mau ke Kute bisa langsung naik Nusa Bali ini. Nah, ini adalah suasana di sore hari. Udah mulai mau turun hujan nih teman-teman. Ada bus Sahabat, ada bus Pahala Kencana di belakang, dan di sebelah sini gengnya Budiman. Di bagian belakang sini ada Sugeng Rahayu, banyak banget. Ada 4 ya. Mercy sekarang. Juga ada Hiba Putra. Loh, biasanya unit yang baru loh ya masuk tuh, yang Avante warna biru kayak ANS warnanya. Dan ini dia adalah suasana dari terminal Cicahem di sore hari. Wah, dan Nusantara juga. Kok masih jalan yang Bandung ya? Oh, tapi yang kelas eksekutif, yang SE nggak tahu jalan apa enggak. Ini ada Haryanto yang tadi parkir bareng. Tujuan ke Kudus. Yang 27 belum masuk ya? Oh, berarti aku berangkat dia masuk ya? Iya. Jam 4 dia langsung berangkat. Oh. Parkirannya di mana sih 27? Calengka yang di sana. Oh, Cicalengka. Nggak di arah barat sana ya? Nggak di Cimahi ya? Duh, ini ada Sinar Jaya. Oh, ini yang keberangkatan paling sore nih dari mana? Bandung tujuan ke Malang. Dia kalau nggak salah apa jemputan terakhir malah di daerah Caringin sana, dia muter malah. Jadi Caringin jam 6 sore. Sambil nunggu busnya berangkat, kita beli bakso dulu. Bakso di depan terminal Cicahem. Kita Gunung Harta masuk nih, dia TS berapa tuh yang tujuan ke Malang. Ini udah jam 3:30, kita udah dipersilakan untuk kembali masuk ke dalam bus.
15.36 kita berangkat dari terminal Cicahem. Ini di daerah Pasar Ujung Berung kayaknya nih, menuju ke arah Cibiru dan Cilenyi. Ambil Cilenyi nggak, Pak? Ya. Oke. Oh ya, terima kasih ya. Snacknya tebel banget cuy. Satu hal yang aku amati dari snacknya ini unik loh. Biasanya tuh rotinya cuma satu, ini rotinya dua dan sama gitu loh. Mungkin karena ini perjalanan panjang 24 jam lebih, jadi dikasih roti lebih dari satu teman-teman. Rotinya dua, lalu ini ada air mineral, dan ada apa lagi? Wafer nabati, dan juga ada pop mie. Masih ada lagi gak sih? Udah nggak ada, udah habis. Jadi snacknya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya air mineral 600 ml kayaknya nih. Ya lumayan gede. Total snacknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pop mie ini bisa dimasak di sana, dispenser depan sini. Ternyata di sini juga ada agennya teman-teman, agen di Bundaran Cibiru. Jamnya di Cibiru sekitar jam 4 sore. Ini kelihatan gelap karena dari tadi itu mendung. Dan biasanya jam-jam segini tuh di Bandung itu hujan. Tapi kayaknya masih mendung nih, belum habis ini kayaknya hujan. Selepas dari Cibiru tuh aku ketiduran kan, dan dibangunin sama krunya itu ketika bus sedang melewati terowongan kembar Cisumdawu. Wah ini krunya pengertian banget ya sama konten kreator. Jadi ada momen ngelewatin ikonnya tol Cisumdawu, aku dibangunin loh. Wah asli ini jos banget. Dan setelah ngelewatin terowongan Cisumdawu ini, aku lanjut tidur lagi dan bangun-bangun. Bus posisinya udah berada di daerah Sumedang untuk ambil makanan. Kita sekarang udah di rumah makan Alam Sari. Barusan ambil makan resbox jam 5 sore. Kasih ya. Ya. Bisa dibilang ini adalah servis makan yang pertama untuk perjalanan dari Bandung menuju ke Denpasar naik bus Nusa Bali. Yang pertama ini berupa apa ya, resbol. Coba ya, ini kita lihat. Oke, nasi ayam teman-teman dengan porsi yang kecil, cukup untuk mengganjal perut selama dalam kurang lebih 5 jam ke depan. Karena kita akan servis makan lagi sekitar jam 10 malam di daerah Raos Eco di Oleri. Saat ini bus lagi berhenti di exit tol Sumedang. Setelah kita tadi ambil makanan atau ambil resbol di rumah makan Alam Sari, kita berhenti dulu untuk nambah angin teman-teman. Nah di sebelahnya ini adalah penjual tahu Sumedang. Wah tahunya asli Sumedang emang enak banget asli. Sumberjaya, Cirebon, Adiwarna. Oke. Jadi habis ini ambil penumpang di Terminal Harjamukti, Sumberjaya exit tol, dan Adiwarna exit tol teman-teman. Jadi yang masuk terminal cuma di Harjamukti doang. Lainnya cuma exit tol itu biar nggak terlalu memakan waktu yang lama ya. Di sini cuacanya hujan
Panjang jalan dari Bandung, tadi mau masuk Jatinangor aku tiduran, tapi sempet bangun pas di terowongan Sumdawu. Wah, tadi hampir aja kebablasan nggak bisa lihat view-nya terowongan Sumdawu. Kayaknya semakin deres ya, tak masuk ke dalam bis lagi aja yuk. Selepas dari gerbang tol Cisumdawu Utama, aku tuh lanjut tidur dan sempat bangun ketika bus sedang berhenti di Terminal Harjamukti Cirebon untuk ambil penumpang. Gunakan sebagai fasilitas dalam bis saja selama perjalanan. Setiap penumpang dihimbau untuk menjaga barang bawaan sendiri masing-masing. Segitu saja. Selamat menikmati perjalanan dan istirahat. Apabila Bapak Ibu membutuhkan bantuan, silakan menghubungi kami. Terima kasih. Bener-bener kala itu aku ngantuk banget teman-teman. Aku masih ingat ketika tadi itu kita ada di Jalan Pantura, terus tidur dan bangun-bangun udah ada di parkiran rumah makan Raos Eco yang ada di Gringsing, Jawa Tengah. Saat ini kita berada di rumah makan Raos Eco yang berada di Gringsing. Ini ada bus M-Trans Natalia, kerasanya Liberty. Salah satu anomalinya bus M-Trans ya. Biasanya M-Trans itu santai. Yang kerasa yang namanya Liberty itu wah kencengnya luar biasa. Tapi pawangnya lagi libur tadi. Nah, ini di sebelahnya ada bus Murni Jaya pakai Volvo. Yang dulu namanya Laju Prima. Sekarang namanya Murni Jaya semua. M-Transnya berangkat. Dan bus kita yang Nusa Bali lagi ganti ban. Jadi kita dikasih ini teman-teman, kupon makan. Lah, kok edisi Hari Raya Idul Fitri ya? Di sebelah sana banyak banget bus-bus Muji Jaya dari Jepara tujuan ke Jakarta. Jam-jam segini sih. Jam segini emang jam-jamnya Muji Jaya sih, Muriaan angkatan terakhir. Ini barusan keluar ada 27 Trans tim Jateng sama Pandawa 87-nya antara Banyuwangi atau Madura nih. Kayaknya Banyuwangi deh. Lalu di sebelah kanan sana ada Tunas Muda dan Sembodo. Nah, Sembodo ini adalah salah satu yang masih tersisa jalurnya ya, yaitu di Bogor Jogja. Pakai Sweet Kombi yang rute Sumbarnya udah off. Mahardika dari mana nih yo? Dari Wonogiri harusnya nih. Aku baru sadar kalau ini tuh ternyata malam Senin. Pantesan Muji Jaya banyak banget. Jadi Muji Jaya ini tuh unik teman-teman. Dia itu busnya itu kalau nggak salah ya itu 14. Tapi ketika harus kembali ke arah barat kayak malam Senin gitu, dia dari timur bisa jalan 12. Jadi sistemnya di tektok, yang dari barat cuma disisain 2 unit aja. Jadi untuk pengaturannya benar-benar efektif dan efisien banget. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya bener. Satu unit yang paling berkesan menurutku ini nih, yang warnanya pink salmon. Nickname-nya Floresita, pakai 1626 Euro 4. Wah, larinya bener-bener sangar nih. Aku dulu naik trontonnya Nusa Bakti apa ya, nggak bisa ngejar ini. Lalu ada Mahardika di sebelah sini. Mahardika 2 unit, 3 unit. Mahardika Kombi X Sembodo. Lalu ada 4 Mahardikanya teman-teman. Oh, yang 73 berapa gitu? 737. Oh, yang pernah aku naikin dulu nih Mahardikanya.
Volvo B11R. Di sebelah sini juga Tronton GA735. Tronton. Dia juga punya unit MAN 2 unit, yang satu masih di pameran di JAW hari ini, dan satu lagi Scania K410, dan masih ada coming soon di Karoseri Laksana pakai bodi yang unik juga. Mardika ini bener-bener penantang seriusnya Agra nih di Wonogiri ini. Untuk Pandawa 87 ini sekarang dia kayaknya lebih banyak di Madura deh. Dulu kalau nggak salah tuh yang paling banyak di rute Banyuwangi. Sekarang Madura aja yang kayaknya lagi berjaya nih. Pakai unit sleeper, pakai sasis premium kayak gini 1836. Ini rute mana nih? Ini juga Madura nih teman-teman. Sleeper dengan nickname Los Angeles. Sepanjang dari Bandung sampai ke sini aku banyakin tidurnya karena pertama gelap, kedua karena emang aku capean, dan tadi aku sempat lihat busnya itu masuk terminal Cirebon, terus exit tol mana gitu aku lupa, untuk ambil beberapa penumpang, dan kondisi penumpang kurang lebih cuman kosong berapa gitu loh, cuma 05 atau berapa gitu di bisnya. Tapi kita langsung aja makan aja yuk. Udah selesai lihat-lihat semua bis yang terparkir di rumah makan Raos Eco ini.